Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Musuh Coffee. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kita bakalan coba melanjutkan masih di pembahasan temper filter Vietnam Drip kebalik pada saat kita lagi nyeduh kopi teman-teman. Khususnya untuk penggunaan Vietnam Drip yang tanpa skrup ya, ataupun tanpa ulir teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita coba flashback sedikit ya. Jadi kemarin di video kemarin itu ada 4 video ya testimoni, yang 2 berhasil, yang 2 lagi tidak berhasil. Cuman yang berhasil, yang 2 video yang berhasil, yang satunya itu kita menggunakan bubuk kopi yang kurang fresh ataupun tidak fresh, otomatis itu pasti kita tidak bakalan mengkonsumsinya ya, ataupun tidak bakalan kita gunakan gitu. Nah, sudah pasti metode yang terakhir itu yang kemungkinan bisa kita manfaatkan ataupun bisa kita gunakan teman-teman. Nah, cuman di metode yang terakhir itu, walaupun metodenya itu berhasil ya, ada beberapa kekurangan teman-teman di metode itu teman-teman ya. Yang pertama, itu gilingan yang harus kita gunakan itu adalah gilingan halus ataupun gilingan fine. Penggunaan bubuk kopi yang ukuran gilingannya itu fine ataupun ukuran gilingan halus, karakter kopi yang dihasilkan itu sudah pasti rasanya strong teman-teman ya, itu dia berbody teman-teman. Artinya di sini tidak semua orang ya teman-teman yang menyukai kopi dengan rasa yang kuat ataupun strong teman-teman ya. Ada juga sebagian orang yang suka kopi itu ya sedikit lebih ringan teman-teman ya, daripada kita menggunakan gilingan dengan ukuran fine teman-teman. Yang kedua, kekurangannya itu ada di durasi penyeduhan ya. Kenapa? Karena ukuran bubuk kopi yang halus sudah pasti proses ekstraksinya lebih memakan waktu teman-teman ya. Jadi agak lama, dan sudah pasti ya buat kita-kita yang tingkat kesabarannya itu kurang, sudah pasti itu jadi masalah buat kita teman-teman. Nah, jadi saya kira di situ. Tapi buat teman-teman yang punya tingkat kesabaran tinggi, saya kira itu tidak jadi masalah ya. Nah, jadi saya kira itulah 2 masalah yang sangat menonjol ya menurut saya, yang harus kita pertimbangkan kalau kita menggunakan metode yang kemarin kita lakukan, yaitu di metode terakhir ya. Nah, walaupun berhasil, tetapi ada beberapa kekurangan ya. Tapi tidak masalah buat teman-teman yang suka rasa kopi strong ya, itu saya kira cocok untuk teman-teman gunakan metode itu. Nah, jadi saya kira metodenya juga tidak rumit teman-teman, karena Vietnam Drip ini itu saya kira alat paling gampang teman-teman buat nyeduh kopi teman-teman. Dia itu simple, praktis ya. Nah, jadi gampang sekali untuk kita mobilisasi, dan juga proses penyeduhannya juga gampang sekali teman-teman. Jadi saya kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi sekarang teman-teman, solusinya buat teman-teman yang suka rasa kopi yang rasanya itu lebih ringan teman-teman ya. Jadi di sini kita bakalan coba menggunakan green size yang agak lebih kasar ya, yaitu di level medium fine ya. Khususnya buat kita-kita yang suka rasa kopi yang lebih ringan. Kemudian kelebihan kita menggunakan medium fine ataupun medium, itu durasi waktu penyeduhannya itu tidak lama teman-teman ya. Itu agak lebih cepat dari kita menggunakan fine. Otomatis itu bisa mempersingkat waktu ya. Nah, jadi buat kita-kita yang suka ngopi cepat ya, tidak suka menunggu lama-lama, saya kira untuk level medium fine itu sangat cocok sekali teman-teman. Nah, jadi masalahnya sekarang adalah kalau kita menggunakan green size dengan ukuran gilingan medium fine ataupun medium ya, otomatis kandungan gas yang ada di dalam bubuk kopi itu sudah pasti besar teman-teman. Nah, apalagi kita menggunakan bubuk kopi yang fresh gitu. Artinya itu beresiko temper filternya itu bisa terangkat teman-teman. Jadi itu yang bakalan kita pecahkan kali ini teman-teman. Nah, jadi kemarin saya juga sudah membuat uji coba lagi ya, bagaimana supaya kita bisa menggunakan green size dengan level medium fine ya, dan temper filternya itu nggak terangkat gitu. Jadi otomatis metode yang harus kita gunakan di sini adalah metode seduh blooming tanpa menggunakan temper filter teman-teman. Nah, jadi temper filter itu kita gunakan setelah kita lakukan blooming terlebih dahulu. Nah, tetapi di video kemarin kan, walaupun kita
blooming lebih dulu ya, sebelum kita menggunakan temper filter, itu temper filternya tetap terangkat. Nah, itu yang jadi masalahnya. Jadi teman-teman sekarang nggak usah khawatir ya, kalau temper filternya itu bakalan terangkat ya, khususnya pada penggunaan metode seduh blooming tanpa temper filter, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ada satu trik ya yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal itu bisa terjadi, teman-teman. Ya, nah, jadi kira-kira seperti apa triknya, teman-teman? Sudah pasti kalian jangan kemana-mana karena kita bakalan coba seduh kopinya, sekaligus kita akan memperlihatkan seperti apa triknya supaya temper filternya itu nggak terangkat, khusus pada metode blooming tanpa temper filter. Dan pastinya teman-teman jangan kemana-mana, tonton dan juga simak terus video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman semuanya ya, seperti biasa langsung aja kita timbang bubuk kopinya. Dan untuk jenis bubuk kopi yang kita gunakan ini adalah Robusta. Jadi kita bakalan giling terlebih dahulu teman-teman ya. Nah untuk gramasi yang kita gunakan itu lebih kurang sekitar 12 gram ya teman-teman. Oke, kita giling terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, ini saya coba perlihatkan ya ukuran green size yang kita gunakan. Jadi untuk ukuran green size yang kita gunakan di sini seperti yang kita rencanakan tadi, yaitu di medium fine, teman-teman. Oke, langsung aja kita persiapkan Vietnam dripnya. Dan langsung kita isi ke dalam wadah Vietnam drip. Jadi jangan lupa teman-teman diratakan ya, posisi bubuk kopinya itu harus rata, jangan sampai mereng sebelah. Oke. Jadi harus seimbang posisi dari bubuk kopinya. Oke. Dan kita lanjut ke step berikutnya, teman-teman. Oke, kita persiapkan terlebih dahulu air panasnya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk suhu panas yang bakalan kita gunakan itu lebih kurang sekitar 90 derajat Celcius ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya termometer, bisa gunakan termometer untuk mengukur suhu air. Jadi yang nggak punya, nggak masalah. Yang penting setelah mendidih itu ditunggu aja barang 2 menitan ya, 3 menitan itu sudah mencapai di suhu 90 derajat. Oke, kita pastikan suhunya itu 90 derajat. Itu lebih dan kurang ya teman-teman, jadi enggak masalah kalau kurang-kurang sedikit, itu nggak apa-apa. Oke, dan sekarang teman-teman langsung aja kita persiapkan untuk proses blooming terlebih dahulu tanpa menggunakan temper filter ya. Jadi untuk blooming awal saya coba gunakan air lebih kurang sekitar 30 ml teman-teman ya. Jadi di sini kita bakalan coba gunakan lebih kurang 3 kali pouring ya teman-teman. Jadi untuk pouring yang pertama kita gunakan 30 ml. Oke, nah jadi untuk durasi waktu yang bakalan kita tunggu itu lebih kurang sekitar 1 menitan ya teman-teman.
Jadi tujuannya itu supaya bubuk kopinya itu benar-benar ngembang ya, supaya untuk memudahkan sari kopi itu terekstrak nantinya. Oke? Oke, baik teman-teman, sudah 1 menitan. Dan sekarang saatnya kita lanjut ke puring yang kedua. Tetapi sebelum kita lanjut ke puring yang kedua, kita letakkan terlebih dahulu temper filternya ke dalam wadah Vietnam drip. Dan kita pindahkan Vietnam dripnya ke bawah terlebih dahulu. Dikarenakan kita bakalan memanfaatkan temper filter untuk sedikit melakukan tekanan ya pada bubuk kopinya. Jadi tujuannya itu untuk menekan sisa-sisa udara ataupun gas yang tersisa setelah kita lakukan blooming. Nah, inilah triknya ya, yang membuat temper filter itu bisa bertahan dan tidak terangkat, teman-teman. Dan sekarang saatnya kita coba lanjutkan ke puring yang kedua, yaitu kita coba gunakan 20 mili air ya, lebih dan kurang, teman-teman. Jadi untuk tekanan yang kita berikan ya, itu kita bisa manfaatkan temper filter untuk menekan itu untuk ukuran tekanannya itu ukurannya sedang aja teman-teman. Jadi jangan terlalu kuat juga gitu ya. Nah, yang penting udara dari yang masih ada sisa di dalam bubuk kopi itu ya, itu bisa keluar. Nah, oke, 20 mili dan kita lanjut ke puring yang ketiga, itu sisanya lebih kurang sekitar 50 mili, teman-teman. Jadi totalnya lebih kurang sekitar 100 mili. Oke. Dan teman-teman bisa perhatikan apakah metal filternya ataupun temper filternya itu bisa terangkat atau tidak. Dan saya pastikan tidak, karena trik ini sudah saya lakukan beberapa kali. Saya lakukan berulang kali, saya uji coba untuk memastikan benar-benar kalau trik ini berhasil, teman-teman. Nah, jadi kelebihan kita menggunakan green size dengan ukuran medium fine ya, sudah pasti durasi seduhannya itu lebih cepat teman-teman dibandingkan dengan level gilingan fine ya. Teman-teman bisa lihat timernya ya. Teman-teman bisa membandingkan untuk masa durasi seduhnya ya. Oke, nah teman-teman bisa perhatikan di dalam wadah Vietnam drip itu air seduhannya itu sudah terserap semuanya, tidak ada yang tersisa, dan posisi temper filter tetap berada pada posisinya dan tidak terangkat. Jadi saya kira untuk trik pada metode ini saya kira berhasil teman-teman. Jadi saya kira tidak ada salahnya untuk teman-teman coba di rumah. Oke? Oke, baik teman-teman semuanya, dan itulah hasil dari seduhan kopi kita kali ini. Dan saya kira cukup gampang bikin kopi menggunakan alat seduh kopi Vietnam drip. Dan sekarang teman-teman gak usah khawatir lagi kalau temper filter Vietnam drip teman-teman itu bakalan kebalik pada saat teman-teman sedang nyeduh. Nah, semoga trik ini bermanfaat.
dan semoga trik ini bisa membantu kalian yang suka bikin kopi sendiri, baik itu di rumah ataupun pada saat teman-teman sedang di luar. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.